Horas, Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya ingin menyapa kembali untuk seluruh jemaat Tuhan, terkhusus Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Pardomuan Resort Simalingkar, yang sampai pada saat ini Tuhan izinkan untuk saya layani. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, pada minggu hari ini kita kembali bertemu dalam Minggu Eksaudi dengan topik minggu Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Bagaimanakah yang hendak Tuhan katakan kepada kita semua pada minggu Eksaudi ini? Kita akan bersama-sama mendengarkannya dan bersama-sama mempergumulkannya dan mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Namun terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa, memohon hikmat daripada Tuhan mengajari kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya ingin kita bersama-sama membuka firman Tuhan dalam minggu Eksaudi ini yang tertulis di dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34. Dengan judul Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Buka bersama Matius 20 ayat 29 sampai 34. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu semua dan saya harap kita dapat mengikutinya di rumah Anda masing-masing. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan pada minggu Eksaudi ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, saya percaya kita mengetahui sebuah lagu rohani dengan judul Walau Ku Tak Dapat Melihat, yang merupakan hasil atau karya dari seorang anak perempuan yang terlahir dengan buta atau tidak dapat melihat, yang bernama Gracia Epipania. Dia terlahir dalam keadaan buta, tidak dapat melihat, tetapi dia menyadari dan memahami bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupnya. Meskipun dia tidak dapat melihat sebagaimana orang pada umumnya, dia menciptakan lagu itu yang menuangkan seluruh perasaan dan imannya kepada Tuhan. Yang salah satu lirik baiknya saya ingat adalah, "Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat melihat semua rancanganmu Tuhan, namun ku tetap memandang padamu, kau ada untukku." Dari situ kita bisa melihat bahwa perasaan seorang gadis atau seorang anak kecil yang lahir dengan keadaan buta, tidak dapat melihat sebagaimana kita pada umumnya manusia di dunia ini, tidak kehilangan harapan bahwa hatinya tetap memandang kepada Tuhan. Dia tetap berkarya, dia tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan indah dalam hidupnya. Karena itulah dirinya, hidupnya tetap dia arahkan kepada Tuhan. Matanya buta, tetapi imannya terang sekali melihat bagaimana Tuhan dan rancangannya yang indah dalam kehidupannya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan ini ada 2 orang buta, sama seperti yang saya katakan yang dialami oleh Gracia Epipania. Pada saat itu ketika orang buta, maka tidak ada lagi harapan baginya untuk bisa dapat kembali melihat. Itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Dan mereka mengalami ketertekanan bukan hanya karena mereka tidak dapat melihat, tetapi juga kenyataan dan situasi hidup di mana
ketika itu dikatakan sulit untuk sembuh pada zaman itu, tentunya ini bisa mematikan harapan bagi mereka untuk kembali dapat melihat. Tetapi kita melihat dalam firman Tuhan ini, hal yang mustahil yang diketahui oleh manusia pada saat itu, mereka serukan kepada Yesus ketika mereka mendengar, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Ketika mereka mendengar Yesus lewat, mereka berseru, "Kasihanilah kami anak Daud. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Artinya mereka percaya dialah Mesias itu. Mereka mendengar bagaimana karyanya, dan mereka percaya bahwa hanya Yesus yang mampu untuk membuat hal yang mustahil itu menjadi hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita melihat di sini ada sebuah iman yang besar dari dua orang buta. Sama seperti Gracia Epifania tadi yang tetap mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka punya iman, percaya bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan keadaan mereka, bahwa Yesus mampu membuat mereka kembali melihat. Dan itu sebabnya kita melihat ketika orang banyak mau membuat mereka diam, orang yang ada di sekitar mereka, kita melihat bahwa ketertekanan itu bukan hanya karena penyakit yang mereka miliki, tetapi juga karena orang di sekitar mereka mendiskriminasikan mereka. Orang di sekitar mereka ikut menekan mereka, dan seperti dikatakan dalam firman Tuhan ini, menegur mereka supaya mereka diam. Diamlah, tidak usah berseru-seru. Tapi kita melihat di sini mereka bukan menjadi diam, tapi semakin keras berseru, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Bagaimana kita melihat di sini iman yang besar, bahwa mereka yakin hanya Yesus yang bisa menyembuhkan mereka. Karena itu meskipun mereka mengalami ketertekanan atau orang-orang yang hendak membungkam mulut mereka untuk berseru kepada Tuhan, tapi suara mereka, seruan mereka sama sekali tidak berhenti, melainkan justru semakin keras untuk membuat Tuhan Yesus mendengarkan suara mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan manusia di dunia ini, mungkin saja kita tidak mengalami apa yang dialami oleh dua orang buta ataupun Epifania tadi. Kita lahir dalam keadaan yang mampu melihat. Tetapi mungkin saja dalam kehidupan di dunia ini kita mengalami situasi dan kondisi yang sama, di mana kita merasa seperti tidak lagi memiliki harapan untuk perubahan hidup. Kita merasa bahwa tidak mungkin hidup kita ini menjadi lebih baik. Saya contohkan saja, ada orang yang sekian lama sakit dengan sakit yang menahun, maka itu bisa menghilangkan harapannya bahwa dia bisa sembuh. Orang yang telah lama sakit akan mulai kehilangan harapan untuk bisa sembuh. Orang yang dari dulu mengalami susah, baik itu dalam hal perekonomian terutama, dari dulu kami susah, mulai kehilangan harapan akan masa depan yang lebih baik, termasuk kepada anak-anaknya, sehingga mereka akan mulai mengatakan bahwa udahlah, dari dulunya kami susah, dari opung kami pun kami sudah susah, jadi kalaupun ke sekolah kan pun anakku ini tinggi-tinggi gak ada gunanya, toh jadi orang susah. Mereka mulai kehilangan harapan bahwa hidup itu bisa menjadi lebih baik. Ada orang yang menjadi kehilangan harapan untuk menemukan pasangan hidup, yang mungkin dia sudah berumur dan dia tidak juga menemukan pasangan hidup, maka dia akan mulai mengatakan, udahlah, mungkin saja aku memang terlahir tanpa pasangan. Aku tidak mungkin lagi untuk menikah. Aku tidak mungkin lagi untuk bertemu pasangan hidupku. Ya mungkin aku seperti ini saja. Maka dia mulai kehilangan harapan untuk bertemu dengan pasangan yang sudah lama dia nantikan, karena dia sudah termasuk orang yang berumur atau dalam kategori manusia pada umumnya, dia sudah seharusnya menikah. Atau banyak lagi faktor-faktor lain yang membuat kita kehilangan harapan, yang kita alami selama sekian lamanya, yang membuat pikiran harapan kita menjadi tidak ada lagi untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika hal ini terjadi dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan ini mengatakan bahwa dua orang buta tadi pada saat itu tidak mungkin sembuh, dan pada saat itu mereka mengalami ketertekanan. Ya kalau saat ini kita masih punya dokter yang mungkin bisa mengalami perkembangan teknologi pengetahuan, bisa menyembuhkan orang yang tidak melihat menjadi melihat. Tapi pada saat itu hal yang tidak mungkin, tetapi tidak mematahkan harapan orang buta itu untuk tetap berseru, untuk tetap
percaya bahwa mereka bisa melihat, bahwa Tuhan mampu membuat mereka melihat lagi. Harapan itu tidak hilang, dan harapan dan iman mereka kepada Tuhanlah yang membuat mereka mampu berseru dengan keras, dengan iman yang kuat kepada Tuhan, yang menghantarkan mereka kepada kesembuhan. Mereka kembali dapat melihat suatu hal yang mustahil terjadi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, seperti yang dialami oleh dua orang buta tadi, mungkin saja kita mengalami keadaan yang sama, di mana seperti yang dikatakan di sini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang buta tadi bukan hanya mengalami penyakit yang menekan mereka, tapi juga ada orang di sekitar mereka yang mau membungkam mereka dan suruh mereka diam. Dalam kehidupan kita di dunia ini, ketika kita sakit menahunkah, ekonomi lemah menahunkah, tidak menikah menahunkah, dan banyak lagi hal yang terjadi yang buruk, yang sekian lama terjadi, banyak juga orang di sekitar ataupun faktor-faktor tertentu yang hendak menyuruh kita diam dan berhenti berseru sama Tuhan. Sehingga banyak orang yang mengatakan, ya udahlah, ya mungkin kau memang kayak gitu, mungkin penyakitmu itu sudah seperti itu, udahlah, gak usah terlalu percaya, gak usah terlalu berharap lagi, gak mungkin lagi kau sembuh. Udahlah, jalanin aja lah hidupmu, sudah gak mungkin lagi kau untuk jadi orang yang hebat. Udahlah, gak mungkin lagi kau bisa jadi orang yang kaya, orang yang punya posisi tinggi. Tidak mungkin lagi kau bertemu banyak orang di sekitar ataupun faktor di sekitar kita yang hendak membuat kita diam. Stop berseru sama Tuhan. Diamlah kau. Mungkin situasi atau orang yang ada di sekitar kita sama seperti dalam firman Tuhan ini. Tapi ketika itu terjadi, orang buta itu tidak diam. Mereka justru makin keras berseru. Oleh karena itu, apapun yang ada di sekitar kita, baik itu manusia, baik itu faktor apapun yang hendak membuat kita diam, kehilangan harapan untuk berseru sama Tuhan, maka itu adalah hal yang tidak perlu kita respon. Hal yang tidak perlu menghambat kita untuk bersuara. Karena tidak semua hal yang sampai ke telinga kita perlu untuk kita respon. Apapun yang menjadi penghalang bagi kita untuk berseru sama Tuhan, tidak usah didengarkan. Apapun yang bisa menghambat kita berseru kepada Tuhan, tidak perlu untuk didengarkan. Karena itu dalam firman Tuhan yang dikatakan, orang buta tadi makin keras berseru, seolah mereka tidak mendengar orang-orang yang menyuruh mereka diam. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika ada orang atau faktor apapun yang hendak membuat kita diam, berhenti berharap sama Tuhan, maka firman Tuhan yang dikatakan, jangan gubris itu, jangan hiraukan itu. Ketika itu mau mematikan seruanmu kepada Tuhan, makin keraslah berseru berharap kepada Tuhan. Karena itulah yang membuat orang buta tadi kembali dapat melihat. Itu yang membuat orang buta tadi didengarkan Tuhan. Tuhan Yesus berhenti ketika orang buta tadi semakin keras berseru. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan, ketika mereka makin keras berseru, Tuhan Yesus berhenti. Di ayat 32, Tuhan Yesus berhenti dan memanggil mereka dan berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu, kata Tuhan Yesus. Tuhan bertanya kepada mereka. Tuhan bertanya apa yang menjadi permintaan mereka. Dalam kehidupan kita pun hendaknya jangan kita terhenti untuk berseru kepada Tuhan. Tetaplah berseru sampai kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab, mendengarkan segala permohonan dan permintaan kita. Terkadang Tuhan hanya ingin kita semakin keras berseru untuk menunjukkan bahwa iman ini kokoh. Bagaimanapun banyaknya yang hendak membuat kita berhenti berseru, tapi iman kita kokoh. Itu yang mau Tuhan lihat. Karena itulah topik minggu pada minggu hari ini. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Jadi orang buta tadi didengarkan bukan karena hanya suaranya yang keras, bukan. Tetapi karena iman mereka yang kokoh, yang terlihat dalam suaranya yang keras ketika orang menghardik mereka, ini yang membuat Tuhan mendengarkan mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, situasi yang kita alami saat ini, karena sudah berbulan-bulan kita mengalami karantina, banyak sekali hal yang hendak membungkam kita untuk berhenti berseru. Kenapa? Mungkin karena kita melihat banyak berita-berita di media sosial, banyak berita-berita hoaks, melihat banyaknya manusia di luar sana yang disuruh PSBB, disuruh untuk social distancing, tapi malah keluar pergi hanya untuk sekedar berbelanja, hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu urgent untuk diperlukan saat ini. Maka mungkin itu akan seperti membungkam kita, udahlah, gak ada gunanya kayaknya berdoa kalau kayak gitunya manusia semua di luar sana.
Udahlah gak ada gunanya kayaknya berdoa setiap hari. Angka yang pasien yang positif sekian ratus terus bertambah. Bahkan saya baru-baru ini mendengar dalam satu hari yang paling angka tertinggi 973 orang terinfeksi dalam waktu satu hari. Karena dalam tanda kutip orang-orang yang tidak mau mendengarkan seruan dari pemerintah. Mungkin saja melihat situasi yang terjadi saat ini seolah-olah mau membungkam kita berhenti berseru kepada Tuhan, berhenti berseru, Tuhan pulihkan kami. Tapi firman Tuhan yang dikatakan, bagaimanapun ada orang-orang di sekitarmu, bagaimanapun berita yang hendak membungkam engkau, berhenti berharap kepada Tuhan. Tuhan ajari kita melalui firman Tuhan ini, jangan pernah menghiraukan apapun yang membuat engkau berhenti berseru kepada Tuhan. Tetapi tetaplah berseru dan semakin keraslah berseru kepada Tuhan. Tuhan anak Daud, kasihani kami. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan mampu untuk memulihkan keadaan ini. Bahwa Tuhan akan mendengarkan kita dan bertanya, apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Kasihani kami Tuhan. Pulihkan kami, pulihkan negara kami, pulihkan dunia ini. Jangan pernah berhenti berseru akan hal itu Bapak Ibu. Pulihkan hidup kami, pulihkan ekonomi kami, pulihkan, mungkin ada yang mengalami penyakit, ada pasien-pasien yang mungkin masih terbaring di rumah sakit. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan ekonomi kami, pulihkan negara kami, pulihkan dunia kami. Dan banyak faktor lain yang mungkin sampai saat ini membuat Bapak Ibu jemaat Tuhan berhenti berharap. Maka firman Tuhan ini katakan, orang buta itu bisa kembali melihat. Hal yang mustahil itu Tuhan buat menjadi mungkin, karena seruan itu datang dari orang yang tetap percaya. Bagaimanapun orang-orang di sekitarnya hendak menutup mulutnya untuk berseru kepada Tuhan. Maka kita semua dalam firman Tuhan ini, Tuhan katakan, tetaplah berseru dengan imanmu kepada Tuhan. Bukan karena keras suaramu, tetapi yang Tuhan mau adalah bagaimana agar kalaupun kau bersuara dengan keras, tapi imanmu juga keras, kokoh kepada Tuhan. Sehingga bagaimanapun situasi kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak pernah berhenti untuk percaya dan berseru hanya kepada Tuhan. Kita melihat dalam firman Tuhan ini, ketika mereka minta supaya mata kami dapat melihat, katanya, supaya mata kami dapat melihat. Apa yang Bapak Ibu mau minta dalam minggu Eksaudi ini, dalam hidup kita sampai pada saat ini, Tuhan tanya kepada kita semua yang datang berseru kepada Tuhan. Tuhan katakan, apa yang kamu kehendaki untuk kuperbuat bagimu? Apa yang kau mau untuk kehendaki untuk kuperbuat bagimu? Tuhan tanya dalam minggu Eksaudi ini. Orang buta itu menjawab, agar mata kami dapat melihat. Apapun yang Bapak Ibu jawab dalam rumah masing-masing, dalam hati dan pikiran Bapak Ibu masing-masing, maka dalam firman Tuhan yang dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Iman yang kokoh itu menggerakkan hati Yesus, membuat ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka mampu untuk melihat dan akhirnya mengikuti dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya percaya dan saya yakin Bapak Ibu semua juga percaya akan apa yang firman Tuhan ini katakan, membangkitkan dan memotivasi kita kembali untuk tetap berseru kepada Tuhan dalam rumah Anda masing-masing. Tetaplah berseru kepada Tuhan, dan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, seruan itu harus datang dengan iman yang kokoh. Bagaimanapun situasi hidupmu saat ini, percayalah tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat Tuhan ubah. Apapun yang selama ini Bapak Ibu yakini tidak bisa berubah, apakah anakmu, apakah suamimu, apakah keluargamu, apakah ekonomimu, apakah pendidikan bagi anak-anak masa depanmu, kalau kau percaya sampai pada saat ini bahwa itu tidak bisa berubah, maka firman Tuhan ini katakan, jangan berhenti berseru, maka itu akan Tuhan ubah. Tuhan akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Tapi yang Tuhan mau, teruslah berseru kepadanya dengan iman, dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Maka Dia akan menjamah kehidupan kita dan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Inilah yang memotivasi kita pada minggu Eksaudi ini dengan topik minggu, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Saya percaya kita semua yang ada di dalam rumah kita masing-masing yang bersekutu pada minggu hari ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Maka firman Tuhan ini kiranya semakin mengokohkan iman kita untuk terus-menerus berseru dan bersuara kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan berhenti memiliki pengharapan, karena hanya pengharapanlah yang membuat hidup kita benar-benar hidup. Dan harapan itu gantungkanlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuat apapun yang mustahil yang kita rasakan dalam kehidupan kita, akan Tuhan buat menjadi mungkin, menjadi terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya kita semua boleh semakin dikuatkan dalam berseru kepada Tuhan dengan iman kita yang semakin kokoh kepada Tuhan. Dalam minggu Eksaudi ini, ingatlah, tetaplah berseru kepada Tuhan. Ketika orang sekitar mau membungkammu, ketika keadaan hidup mau membungkammu, berserulah semakin keras. Perkuat imanmu, maka Tuhan akan mendengarkan kita semua. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami, yang memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan, memampukan kami ya Tuhan menjalani kehidupan kami sampai pada saat ini, dan dengan segala aktivitas kami ya Tuhan yang harus kami lakukan di rumah kami masing-masing dalam segala aspek kehidupan Tuhan. Bapa yang baik dan penuh kasih, firman-Mu yang boleh Engkau izinkan kami dengarkan pada minggu hari ini, Minggu Eksaudi, dengan topik minggu Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Engkau mengajari kami ya Tuhan dengan peristiwa 2 orang buta yang Kau buat menjadi melihat Tuhan, oleh karena seruan mereka yang datang dari iman penuh kepadamu. Bapa yang maha baik dan penuh kasih, kami adalah orang-orang yang percaya kepadamu. Ketika selama ini kami menyerukan segala apa yang menjadi permohonan kami ke hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan mendengarkan kami dan merestui segala apa yang menjadi permohonan kami ya Tuhan. Ketika ada di antara kami Tuhan yang mungkin mendoakan kehidupan kami yang serasa mulai menghilangkan harapan Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik, firman Tuhan ini mengatakan Tuhan bahwa kami harus tetap memiliki pengharapan untuk tetap berseru kepadamu. Maka seruan kami kepadamu dengan iman akan membuat hidup kami menjadi lebih baik, akan membuat apa yang mustahil bagi kami menjadi mungkin terjadi dalam kehidupan kami. Bapa yang maha baik dan penuh kasih, ketika apa yang terjadi di sekeliling kami serasa ingin membungkam kami untuk berseru kepadamu, Kau mengajari kami untuk dengan semakin keras berseru kepadamu, agar Engkau boleh Tuhan mendengarkan kami. Bapa, kuatkan kami ketika kehidupan kami serasa ingin membungkam kami untuk berseru kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk tidak memikirkan apapun yang menghambat kami untuk berseru kepadamu. Namun Tuhan, kami tetap melangkah, tetap berseru, menyerukan segala permohonan kami, agar kami Tuhan boleh Engkau pulihkan, Engkau mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik Bapa. Bapa yang maha baik dan penuh kasih, kami tak letih Tuhan berseru pada minggu hari ini untuk semua yang terjadi dalam dunia ini. Berikan kekuatan Tuhan bagi para tenaga paramedis yang terus-menerus harus berjuang memulihkan seluruh pasien, menyembuhkan seluruh pasien Tuhan yang mengidap penyakit corona. Berikan mereka daya tahan tubuh Tuhan, agar jangan lagi jatuh banyak korban Tuhan bagi mereka yang berjuang Tuhan untuk pemulihan dan kesembuhan para pasien. Engkau Tuhan yang kiranya memampukan mereka juga termasuk menahan rasa rindu untuk bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Engkau sertai keluarga mereka agar semua dalam keadaan sehat, sehingga mereka mampu untuk mengerjakan pekerjaan mereka dengan fokus yang penuh, karena mereka tahu Engkau menyertai dan menjaga keluarga mereka. Bapa, kiranya Engkau juga menyertai seluruh pasien Tuhan yang telah dijangkiti atau mengidap penyakit Tuhan corona ini. Bapa, kiranya Engkau Tuhan menjamah seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, menanggalkan penyakit itu. Berikan mereka semangat dan kekuatan iman yang daripadamu, agar Tuhan itu boleh semakin menguatkan seluruh penanganan medis yang dilakukan kepada mereka, sehingga semakin banyak Tuhan yang sembuh, semua memperoleh kesembuhan dan boleh pulang berkumpul dengan keluarga masing-masing. Dan dunia kami ini Tuhan semakin cepat pulih Tuhan, agar kami boleh kembali beraktivitas Tuhan dengan normal sebagaimana biasanya Tuhan. Engkau berikan kebijaksanaan terkhusus bagi orang yang masih Engkau anugerahkan kesehatan.
Kami melihat Tuhan begitu banyak orang-orang yang mengabaikan semua anjuran pemerintah dan medis. Bapa, gerakkan hati mereka untuk menyadari apa yang terjadi saat ini. Berikan mereka Tuhan pengajaran-Mu untuk mereka mengetahui apa yang seharusnya tidak mereka lakukan dalam situasi saat ini. Berikan kami kemampuan untuk tetap menjaga dengan bijaksana kesehatan yang Kau anugerahkan kepada kami Tuhan, agar situasi ini Tuhan boleh semakin Kau cepat pulihkan Bapa. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat, agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Segala pengharapan kami Tuhan, kami serukan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk mengabulkan segala permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikianlah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, ibadah pemberitaan firman Tuhan pada Minggu Eksaudi ini. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Itulah sukacita kita pada minggu hari ini. Saya percaya kita semua boleh semakin bersemangat untuk tetap berseru kepada Tuhan dalam segala aktivitas kita masing-masing. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dengan iman kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kita semua. Shalom.